Sungguh berharga
di dalam Engkau yang kudus Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Senantiasa kami boleh menghadap Engkau Tuhan. Ada satu sukacita yang kami boleh rasakan, bahwa Engkau tetap menyertai kami sampai pada saat ini. Engkau tetap melindungi kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Dan Engkau memberikan roh sukacita kepada kami di saat kami mau memuji Engkau, di saat kami mau menyembah Engkau, di saat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh bersukacita, bersorak di dalam Engkau. Engkau sudah menghentarkan kami, dan kami membawa hati kami Tuhan untuk datang kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Kau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bagi setiap kami Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, maupun kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami, dan Roh Kudus yang akan menguasai setiap kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah ini. Kami hanya serahkan di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita? Senantiasa sukacita itu selalu menyertai saudara dan saya. Dan kita akan mengakui bahwa besar kasih Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan memujikan begitu besar kasih-Mu Bapa. Besar
saudara dan saya, dan Dia melayakan kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang dimenangkan. Kita akan pujikan pujian lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, saat ini kami memberikan waktu dan kesempatan untuk boleh saudara dan saya menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat puji-pujian. Yang pertama kami undang membawakan puji-pujian adalah kaum pria, kami persilakan.
Terima kasih kepada kaum pria. Allah begitu baik sudah membebaskan kaum pria di tempat ini menjadi berkat untuk saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kami undang untuk kaum wanita untuk memuji Tuhan. pujian, berkat selalu melimpah secara jasmani dan rohani. Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk kelompok eklesia untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati keluarga kelompok eklesia senantiasa boleh menjadi berkat buat kita. Dan selanjutnya kami berikan kepada kelompok Gloria, kami persilahkan. kasih persembahan pujian dari kelompok Gloria. Tuhan mempersatukan saudara dan saya di dalam perjamuan kudus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kami persilakan untuk kelompok sana mempersembahkan pujian. Kami persilakan.
kita hidup karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Amin. Puji nama Tuhan. Kami serahkan kepada pemuda membawakan puji-pujian.
kasih persembahan pujian dari pemuda-pemudi Gereja Hebron Pujiarjo senantiasa menjadi berkat buat saudara dan saya, menjadi berkat untuk kaum pemuda-pemudi. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kalau mungkin ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, kalau tidak ada kita akan mempersembahkan korban persembahan. Kita akan pujikan pujian ajaib, sungguh ajaib. Sungguh
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami ada sebagai kami ada Tuhan, bahwa pagi hari ini kami sudah memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Karena ini bukti cinta kasih kami Tuhan, kami membalas cinta kasih kami kepada Engkau melewat puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapakku yang di surga, yang sebentar lagi Tuhan kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami, ingin mendengarkan sebagai kebenaran firman-Mu. Kau taburi firman-Mu Tuhan, kami di dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah di dalam kehidupan kami selalu selamat di hadapan Engkau. Bagi hamba-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini ambil bagian, tentunya sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau bersamai Tuhan, Engkau biarlah hamba-Mu ini menyampaikan firman-Mu dengan leluasa, biarlah firman-Mu akan menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, tentunya kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Karena ya sekalipun kita memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan sering sekali kita melakukan pelanggaran dan dosa, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan dan pengampunan dalam kehidupan kita. Amin. Kita ditolong Tuhan ya dalam setiap perkara yang menjadi pekerjaan mungkin ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya kita selalu ditolong Tuhan. Nah, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ingat khotbah saya minggu yang lalu Bapak Ibu? Ada yang ingat khotbah saya minggu yang lalu? Tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa? Iya, tentang Adam dan Hawa sedang sembunyi ya. Ketika mereka melakukan sebuah dosa, mereka melakukan sebuah pelanggaran, mereka bersembunyi. Dan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana potret sejarah dunia dalam satu keluarga. Potret sejarah dunia yang kita bisa lihat dari satu keluarga ini, yang itu tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Coba kita lihat Kejadian pasal 4. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dalam kitab Kejadian pasal 4. Di sana ada kisah tentang Kain dan Habel ya. Kain dan Habel, ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Amin. Biarlah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sana adalah tentang kisah satu keluarga dari Bapak Adam dan Ibu Hawa.
Mereka dicatatkan di dalam kitab Kejadian pasal 4 memiliki 2 anak. Saat itu Kain dan Habil yang ada di kisah ini, di mana kita melihat kisah mereka, ya, bagaimana mereka bertumbuh menjadi dewasa, kebanggaan orang tua, yang satu menjadi petani, yang satu menjadi penggembala. Dan tibalah saatnya mereka itu memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Yang satu diindahkan, yang satu tidak diindahkan. Dan terjadilah pembunuhan manusia pertama kali saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat kisah atau akhir-akhir ini ya, di mana media sosial memberitakan tentang perang, Bapak Ibu melihat ya bagaimana mereka, terkhusus ini Amerika ya, menginvasi mana-mana negara yang tidak bisa diajak kompromi ya. Amerika ini mengancam ya, meneror bahkan ya. Jadi mereka mengancam siapapun yang tidak bisa diajak negosiasi, sehingga ini bisa memicu perang dunia ketiga. Jadi memicu dunia ketiga, perang dunia ketiga, apalagi konflik ini terjadi dengan Iran, di mana Iran ini negara yang juga nggak gampang untuk ditundukkan begitu ya. Mereka ini memiliki juga kekuatan begitu. Jadi ini menjadi ketakutan dunia masa kini. Jadi dunia mulai galau, takut. Ya, karena apa? Kalau seandainya perang dunia ini terjadi, saya sering katakan, maka ini adalah akhir dari segalanya. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa di masa-masa sulit, 3,5 tahun, masa penyisihan dan 3,5 tahun, masa bagaimana orang ini dihukum Tuhan di dunia, tidak ada satupun orang yang dapat sembunyi. Yang artinya apa? Semuanya bisa dilihat, semua bisa diakses, semua bisa dipantau. Kalau Bapak Ibu melihat perang hari ini, mereka sekarang sudah pakai drone FPV gitu ya. Drone yang bisa melacak, mencari ya. Ada infrarednya, kalau malam bisa melihat, mendeteksi panas tubuh manusia, ya tahu Bapak Ibu? Ya, ada drone. Nah, kalau seandainya perang Bapak Ibu seperti yang terjadi di Ukraina sama Rusia hari ini, manusia melawan mesin, kayak gitu kan, sepertinya lari kemanapun ya nggak bisa lari karena kita dipantau, ada radar, ada pesawat yang mengintai. Ini menjadi ketakutan. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan drone ini semakin meluas di mana-mana karena mereka tahu saat perang nanti, gitu. Mereka tinggal utak-utik remote kontrolnya, mereka sudah bisa meledakkan siapa saja yang dia mau. Nah, ini menjadi ketakutan bangsa saat ini, semua bangsa saat ini. Nah, kalau kita melihat sejarah dunia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita rangkum, kita melihat ada perang, ada krisis, ketidakadilan, polarisasi yang terus berulang, ya, terus-menerus berulang, berkesinambungan. Lalu kalau kita bertanya apa yang salah dengan manusia? Apa yang salah dengan manusia? Kok semuanya itu seolah-olah menjadi penghukuman? Semuanya itu adalah berawal dari ketidaktaatan atau dosa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, dalam Kejadian 3 kita melihat bagaimana mereka melawan, bagaimana mereka melanggar, bagaimana mereka tidak mau patuh dengan apa yang dikatakan Tuhan ketika Tuhan memberikan larangan kepada manusia. Kamu boleh makan semua pohon di taman ini, tetapi ada satu pohon yang tidak kamu boleh sentuh, yaitu pohon pengetahuan. Jadi Tuhan sekalipun dengan kasih-Nya menyediakan segala yang kita butuhkan, tetapi Dia punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Haleluya. Kasih bukan tidak ada aturan. Kasih bukan selalu memberikan sebuah toleransi, tetapi justru karena kasih itu Dia berikan aturan. Bapak yang dikasih Tuhan. Karena kita ini kalau menafsir tentang kasih Tuhan kepada manusia, kasih manusia kepada keluarga, kepada anak, kepada cucu, kadang kita ini ketika mengasihi kita melanggar peraturan. Benar gak? Karena kita kasih, kita sering melanggar, kita langgar aturan-aturan yang ada, sehingga kasih ini tidak menjadi kasih yang murni. Kasih ini tidak menjadi kasih sejati.
Karena seperti apa yang dikatakan firman, kasih sejati seperti manusia diberikan Tuhan Taman Eden untuk mereka boleh nikmati bersama ya. Kita nggak pernah mendengar ketika mereka telanjang di taman itu mereka gatel, nggak ada Bapak Ibu ya. Bener nggak? Padahal mereka nggak pakai baju, mereka nggak merasa malu, mereka nggak kena gatal-gatal karena apa? Coba kalau sekarang Bapak Ibu nggak pakai baju ke kebun kayak gitu ya. Iya berendol kabeh loh. Bener gak Bapak Ibu? Apa penyebabnya? Kita Adam dan Hawa dulu di Taman Eden kayak gitu. Masa tanahnya ruwesi ngono, prayono rumput-rumputnya kayak gitu loh. Wah kok ya gak demen. Apa dulu nyamuk itu gak menggigit manusia, bener gak? Gak seperti di Papua kayak gitu Bapak Ibu ya. Mereka harus melumuri tubuhnya dengan minyak apa? Minyak babi gitu supaya gak digigit sama nyamuk malaria mengerikan ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan ada aturan. Kalau kita melihat, kita merangkum semuanya itu terjadi oleh karena ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan kepada Tuhan itulah dosa yang harus ditanggung oleh manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dosa itu begitu kuat menyedot ya, mengambil sebuah perhatian di ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, kata Tuhan kepada Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Ibrani dosa itu digambarkan seperti binatang buas yang sedang mengendap-endap, siap menerkam. Jadi dalam bahasa Ibrani, dosa ini diibaratkan sesuatu yang kapan saja bisa menerkam kita. Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa bisa terjadi pembunuhan? Bapak Ibu bisa melihat, kita sudah membaca tadi, karena rasa apa? Iri Kain. Karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Ini sifat manusia. Pengennya apa? Dianggap terus. Benar nggak Bapak Ibu? Pengennya dianggap terus, pengennya apa? Disanjung-sanjung, pengennya dipuji-puji. Ketika yang lain dipuji dan kita tidak mendapatkan pujian, gusarlah. Permulaan dosa tidak hanya karena mereka tergoda, tetapi dari dasar dirinya, rasa. Bahkan dosa zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu mereka berawal dari apa? Sebuah apa? Sebuah rasa iri, bener gak? Dengki. Karena Kain iri kepada Habil. Karena Kain dengki kepada Habil, sehingga dosa itu dibuahi dan akhirnya dia membunuh adiknya. Haleluya. Mengerikan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, berbahaya. Jadi sifat dasar manusia kita bisa melihat di dalam hati Kain. Karena pemberiannya tidak begitu diindahkan, bukan berarti Tuhan tidak menerimanya. Tidak diindahkan. Karena dikatakan Kain memberikan korban persembahan dari sebagian hasil, sedangkan Habil memberikan buah sulung kambingnya, dombanya, lemak-lemaknya. Makanya Bapak Ibu boleh atau pernah mendengar mungkin persembahan buah sulung. Benar nggak? Persembahan buah sulung itu buah yang dihasilkan pertama kali dari apa? Pekerjaan kita. Gitu. Semisal kalau gedang itu apa ya? Ungarane kayak gitu lah itu. Sing ungaran. Kalau kita beli kambing atau domba, dia mana pertama yang bagus, yang tambun, nah itu yang sulung itu Bapak Ibu, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah persembahan buah sulung yang dikatakan, yang dimaksud. Dan ini ternyata melihat apa, berpacu, bertumpu kepada sebuah persembahan yang diberikan oleh Habil kepada Tuhan. Tuhan disenangkan. Yang kedua, kenapa Tuhan begitu mengindahkan persembahannya Habil? Habil ada darah. Setelah kisah daripada Kain dan Habil ini bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun,
juga ada sebuah korban darah, yaitu Yesus sendiri. Benar ya Bapak Ibu? Nah, di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 21 dan 22, kita melihat bahwa kemarahan adalah akar pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, dari kemarahan, dari keirian, kebencian, maka apa yang terjadi saat ini? Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin tidak melakukan pembunuhan manusia secara real, artinya menumpahkan darah, tetapi hari ini yang lebih mengerikan daripada itu adalah pembunuhan karakter. Apalagi netizen Indonesia, kalau ada sesuatu, ada yang salah, mari kita geruduk rame-rame media sosialnya. Kita cari media sosialnya, ya kan? Media sosial itu menjadi sesuatu apa? Pressure, tekanan, pembunuhan karakter, dilecehkan dan sebagainya. Wah, iya toh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan itu bisa membunuh. Karena apa? Kebencian. Makanya hati-hati dengan rasa benci yang ada di dalam kehidupan kita. Kita semuanya manusia ini memiliki sifat dasar itu. Kita memiliki benih itu Bapak Ibu. Persoalannya apakah kita mau menumbuhkan atau tidak, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ketika kebencian itu kita pupuk, waduh, kita elus-elus, seneng kalau kita ini benci sama orang. Kapok, mandar muko, mandar mugi, mandar opo, mandar sembarang kayak gitu ya. Mandar muko ciloko, mandar. Nah, ini sifat kebencian yang sebenarnya sedang dipupuk oleh dirinya sendiri. Dan ini berbahaya. Mungkin kita tidak mengetik, aku nggak ngetik kok, aku nggak membunuh karakter, aku nggak mendiskriminasi, aku ya nggak materi, tetapi kebencian yang ada di dalam diri, dendam yang ada di dalam diri, itu merupakan sebuah apa? Doa. Mandar mugo itu kan doa, benar ya? Ini sangat berbahaya. Kita tidak bisa, mungkin kita nggak terima kalau dikatakan kita ini pembunuh. Tetapi sejatinya kita ini tanpa kita sadari, kita ini menjadi manusia yang berupaya untuk apa? Membinasakan saudara-saudara kita. Tapi kalau di dalam hati kita isinya mandar muko, wong iko sukses, koyok Mas Wid Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu Mas Wid di mana-mana, apa dia katakan kepada Bapak Ibu? Tak dongane soge kabeh sak pujian didongane supaya itu kata-kata doa, amin kayak gitu. Besok lagi kita mau tak dongane soge yo dek yo nggih kayak gitu. Enggak pernah dia itu kata-katanya itu tibo, enggak pernah saya dengar itu. Mungkin Bapak Ibu pernah, tapi saya enggak pernah. Kata-kata yang tercetus di dalam mulutnya itu tak dongane soge yo. Gitu. Ini doa. Loh kok ini sobat kan lagi nggak serius berdoa. Kita bisa katakan itu doa kalau kita itu menanggapi dengan iman. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita memaknai kata-kata yang negatif itu dengan sesuatu yang negatif, maka hal itu bisa terjadi. Maka firman Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan perkataan itu. Makanya Bapak Ibu, tergantung dari dasar. Makanya kita tidak mau dikatakan pembunuh, tetapi seharusnya hati kita ini benar-benar terlepas dari segala kebencian. Amin. Ya karena ini pola yang kita lihat dari kehidupan Kain dan Habil. Kebencian itu tidak ada gunanya. Kebencian itu baik itu merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Kebencian itu dibenci Tuhan. Tuhan tidak mengingini kita umat yang dikasihnya itu. Benih kebencian itu menyala, bertumbuh, bahkan berbuah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan mau? Saling mendoakan, saling menolong,
mendoakan. Kalau nggak bisa menolong ya didoakan. Muga-muga kabeh slamet, muga-muga rezekine lancar, muga-muga apa sing dikarepne tercapai, ya panjang umur. Itu Bapak Ibu yang dimau Tuhan. Ini kontras berbalik dari kehidupan Kain kalau kita seperti ini. Dikatakan di sana bahwa Tuhan mencari, ya kan? Tuhan bertanya kepada Kain. Firman Tuhan ayat yang 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-6, hatimu panas, mukamu muram. Ini Tuhan tidak bertanya kepada siapa-siapa, tapi kepada satu pribadi, Kain. Tuhan tahu, Tuhan sangat-sangat tahu. Di ayat yang ke-8 kata Kain kepada Habil adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Ayat 9 Bapak Ibu. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil? Ini adalah pertanyaan yang sama ketika Tuhan mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan nggak tahu Bapak Ibu? Tahu. Tetapi Tuhan juga bertanya kepada Kain di sini, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Apa jawab Habil? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kata-kata kesal, jengkel, karena rasa apa? Amarah dalam dirinya. Sehingga lontaran katanya itu jadi ketus, ya, kemarahan. Opo aku sing njogo adikku? Ayat yang 10 dikatakan firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari mana? Tuhan tahu. Tuhan tanya. Sebenarnya Tuhan bertanya kepada Kain. Ini bukan mau menghakimi, bukan mau menghukum, tetapi yang Tuhan mau adalah supaya Kain ini datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan, dan bertobat. Hal ini juga dikatakan Tuhan kepada Adam, di manakah engkau Adam? Aku di sini Tuhan. Aku sembunyi karena aku telanjang, aku malu. Jadi akibat dosa bukan Tuhan yang menjauh dari manusia. Justru kalau kita melihat kisah dalam kitab Kejadian, Allah yang berusaha menghampiri manusia. Tetapi di sini kenyataannya adalah kita merasa jauh dari Tuhan. Itu bukan Tuhan yang jauh, tetapi kita yang telah melakukan dosa dan kita menjauh dari Tuhan. Haleluya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau Bapak itu melakukan sebuah pelanggaran dan itu Bapak Ibu lakukan pertama kali, maka pelanggaran itu akan membuat gemetar hati kita. Kalau kita sedang melakukan pelanggaran, kesalahan, nyala atau menyontek kayak gitu ya. Kalau anak-anak sekolah nyontek, pertama kali dia nyontek, ngerepek, pasti yang timbul ketakutan. Atau ketika kita melakukan pekerjaan dan ada kesalahan yang mungkin tidak kita sengaja atau bahkan kita sengaja, ada rasa timbul takut. Itulah akibat dari dosa. Kalau Bapak Ibu takut A, takut B, takut C, jangan-jangan itu merupakan buah dari dosa itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Benar nggak? Kadang-kadang kalau kita merasa takut, jangan-jangan kita ini telah dibuahi oleh dosa itu. Apa? Sebuah kejadian yang mungkin pernah kita kerjakan, kita lakukan, dan tanpa kita sadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan menimpa kita. Itu yang disebut dengan hukum tabur tuai, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam ayat yang 9 tadi juga jelas bahwa di mana Habil, Tuhan bertanya. Kalau kita sudah melakukan dosa, Tuhan mengetok hati kita. Bukan Dia mau menghakimi, tetapi Dia menginginkan kita kembali kepada Dia.
Kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Dengan hati yang tulus. Tuhan bertanya dengan lembut baik kepada Adam dan Hawa ketika mereka melakukan dosa, maupun kepada Kain. Di manakah, kalau dia bertanya kepada Kain, di manakah adikmu itu? Haleluya. Luar biasa. Tuhan berusaha menghampiri kita. Tuhan berusaha mengadakan pendamaian dengan kita. Yang menjadi persoalannya, apakah kita mau menerima kasih Tuhan itu? Kita memiliki benih kebencian, karena dari kebencian itu mengakibatkan sebuah pembunuhan. Kebencian timbul iri hati, timbul dengki, timbul kemarahan, dan terjadilah sebuah pembunuhan. Benar ya Bapak Ibu? Benar gak? Pembunuhan itu kan terjadi karena kemarahan itu. Orang marah kenapa? Karena benci. Kebencian yang diungkapkan dengan kemarahan akhirnya lepas kontrol orang itu. Iya. Semuanya berawal dari dalam. Kebencian, kemarahan, melahirkan iri hati, dengki, dendam, dan membunuh. Berhati-hatilah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka jangan kotori hati kita. Jangan mau hati kita itu dipakai oleh iblis, ya. Untuk apa? Untuk memuliakan dia. Dengan kita mendendam kebencian, menyimpan kemarahan, iri dengki, perseteruan dan sebagainya. Ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita umatnya ini seperti domba yang tulus ketika dia di tengah serigala, nggak takut apa-apa, tenang, tetap tenang. Ya, perjanjinya sekalipun dosamu merah seperti kusumba, maka dia akan membuat putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu jangan takut kita mendekat kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang harus dihukum, tetapi karena kasih Tuhan kita diberikan keleluasaan. Dan bahkan hari ini Bapak Ibu, kita ada di tempat ini, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus, roti dan anggur, di mana firman-Nya, ketika engkau makan dan minum, ingatlah akan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kristus sudah menebus dosa kita. Kita dibebaskan dari segala kutuk, Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin orang berkata ini adalah dosa keturunan, tetapi itu semua sudah dipatahkan melalui kematiannya di kayu salib. Amin. Sudah dipatahkan. Bahkan Roh Kudus dicurahkan double portion, berlipat-lipat. Dulu orang melanggar ketentuan daripada Roh Kudus, mereka bisa mati. Hari ini kita diberikan karunia, diberikan belas kasihan, diberikan waktu dan kesempatan terus-menerus. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mengajak kita hari ini untuk kita memberikan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan lemah lembut kita mau memuji Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari pemain musik, saya sudah maju ke depan. Sebelum kita menikmati roti dan anggur perjamuan kudus, mari kita angkat satu pujian kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kau yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di pujian dari
dan anggur perjamuan kudus-Mu ini, kami boleh diberikan kekuatan baru, kami boleh disembuhkan dari segala penyakit kami, dan kami boleh mendapatkan kemenangan baru di dalam Engkau. Hamba-Hamba-Mu yang akan melayani kami dalam perjamuan kudus ini Tuhan, Kau kami, Kau sucikan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelayan perjalanan kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Yesus yang kita makan oleh roti dan anggur perjamuan kudus ini benar-benar memurnikan kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan bahkan kita siap untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuhmu memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih. Haleluya, mari kita angkat cawan kita. Haleluya, sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sudah mengampuni kami, Kau sudah melayakkan kami. Kami yang tidak becus ini Tuhan Yesus, kami yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Kau telah angkat kami Tuhan. Kau telah berkati kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Kau berikan kami martabat yang baik, sehingga kehidupan kami dihargai di sekeliling kami. Itu semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan setiap apa yang kami terima dalam kehidupan kami itu semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah terulur menolong kami, dan Engkau sudah memberkati setiap kami semuanya. Kami yang sakit sudah diberikan kesembuhan oleh Tuhan, oleh karena tubuh dan darah-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami diberikan kemenangan baru oleh Tuhan. Nama-Mu dipuji di permuliaan. Terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan kembali Tuhan. Sebab pola dosa yang sudah kami pelajari adalah karena kebencian dan ketidaktaatan. Kami tidak mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Mulai saat ini Tuhan, kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mendengarkan firman-Mu dalam setiap kami, dan kami sudah menerima perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.